semuanya, di video ini saya akan membahas peran penting analisis SWOT dalam manajemen strategis dan bagaimana strategi yang tepat dapat membawa organisasi mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam dunia yang terus berubah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadi Ahmad Salim bersama rekan saya Hafiz Najwal akan membawakan topik yang berjudul Analisis SWOT dan Manajemen Strategis dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif. Latar belakang di era globalisasi dan disrupsi teknologi, organisasi dituntut untuk tidak hanya bertahan, tapi juga beradaptasi dan berkembang. Manajemen strategis hadir sebagai proses penting yang mencakup perumusan, implementasi, hingga evaluasi strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Salah satu alat utama dalam proses ini adalah analisis SWOT yang membantu organisasi mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai dasar untuk menyusun strategi yang efektif. Lalu, apa saja proses manajemen strategis? Proses manajemen strategis terdiri dari yang pertama ada formula strategi, yaitu menyusun rencana berdasarkan analisis internal dan eksternal. Yang kedua, implementasi strategi, yaitu menggerakkan seluruh sumber daya organisasi agar strategi bisa dijalankan secara efektif. Kemudian yang ketiga, evaluasi strategi, yaitu untuk menilai apakah strategi yang dijalankan berhasil atau perlu disesuaikan. Menurut Peter Drucker, mengingatkan bahwa strategi yang tepat berawal dari memahami misi, pelanggan, nilai, dan hasil nyata yang ingin dicapai. SWOT merupakan metode sistematis untuk menganalisis, yaitu yang pertama S, strength atau kekuatan, yaitu terdiri dari aset, kompetensi inti, atau teknologi yang membedakan organisasi dari pesaing. Yang kedua ada W, yaitu weakness atau kekurangan, yaitu area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki lagi oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada O, yaitu opportunities atau peluang, yaitu kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk tumbuh. Dan yang terakhir yaitu T-nya, threats atau ancaman, yaitu faktor eksternal yang bisa mengganggu stabilitas atau pertumbuhan. Melalui SWOT, organisasi dapat menyusun strategi yang realistis dan berbasis fakta. Keempat, ada model 5 kekuatan Porter. Selain SWOT, Porter menawarkan model 5 kekuatan yang juga penting dalam memahami posisi kompetitif organisasi. Yang pertama yaitu rivalitas industri. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Yang ketiga, produk pengganti. Keempat, daya tawar pemasok. Dan yang terakhir yaitu daya tawar pembeli. Dengan memahami struktur industri, organisasi bisa memosisikan dirinya secara strategis. Melanjutkan pembahasan dari Saudara Hadi, yaitu tingkat strategi dalam organisasi. Dalam manajemen strategis, strategi dibagi ke dalam 3 tingkatan utama. Tingkatan pertama yaitu strategi tingkat korporat. Yang kedua yaitu strategi tingkat bisnis, dan yang ketiga strategi tingkat fungsional. Ketiga tingkatan strategi ini harus saling terintegrasi agar perusahaan bisa berjalan dengan sinergis menuju keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada pertumbuhan. Selanjutnya ada jenis strategi pertumbuhan, diversifikasi, dan restrukturisasi. Ada beberapa jenis strategi yang sering digunakan organisasi tergantung pada tujuannya. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Tujuannya untuk memperluas ukuran perusahaan atau cangkupan operasional. Bisa dilakukan dengan konsentrasi memperbaiki bisnis yang sudah ada. Yang kedua, strategi restrukturisasi. Digunakan saat organisasi mengalami penurunan kinerja
Bentuknya bisa downzoning, divestasi, dan likuidasi. Yang ketiga, strategi kerjasama. Saat tantangan terlalu besar untuk ditangani sendiri, organisasi bisa menjalani kerjasama seperti aliansi strategis, misalnya 2 perusahaan teknologi bekerjasama mengembangkan produk baru. Selanjutnya, implementasi dan kepemimpinan strategis. Setelah strategi ditetapkan, implementasi menjadi kunci. Tanpa pelaksanaan yang baik, strategi hanya akan menjadi rencana atas kertas. Agar strategi bisa dijalankan dengan sukses, organisasi membutuhkan pertama, sistem manajemen yang mendukung. Yang kedua, tata kelola perusahaan. Yang ketiga, kepemimpinan strategis. Terakhir ada penutup. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, manajemen strategis adalah proses menyeluruh yang membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Untuk sukses, organisasi perlu menyusun strategi berdasarkan analisis SWOT dan pemahaman terhadap lingkungan bisnis. Mengembangkan strategi di semua tingkatan korporat bisnis fungsional. Menerapkan strategi dengan dukungan sistem manajemen, tata kelola yang baik, dan kepemimpinan yang visioner. Kunci sukses jangka panjang terletak pada kemampuan beradaptasi dan berevolusi di tengah perubahan. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Semoga penjelasan mengenai analisis SWOT dan manajemen strategis ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.